Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para guru, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, sehat lahir batin. Mudah-mudahan segala rezekinya diberikan keberkahan, kelancaran, rezeki yang halal dan thayyibah. Senantiasa apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat, hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang yaitu nabi-nabi perempuan di dalam Al-Quran. Ya, kita tahu bahwasanya ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Kalau nabi ini adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah atau mendapatkan wahyu, tapi wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk diamalkan dirinya sendiri. Sedangkan Rasul ini adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi dia ada mendapatkan amanah atau risalah, ya, sebuah perintah dari Allah untuk disampaikan kepada para pengikutnya. Nah, ini jelas bahwasanya di dalam Al-Quran ada beberapa wanita yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan jelas ini kisahkan di dalam Al-Quran. Ya, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya beberapa wanita yang tercantum di dalam Al-Quran ini mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi perempuan ini, para wanita ini didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalnya ini yang pertama adalah Siti Maryam, ya, Maryam atau ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ini Siti Maryam ini mendapatkan wahyu. Ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Siti Maryam mendapatkan wahyu. Di antaranya tertera dalam surat Maryam ayat 17 sampai 18. Maka Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ya, ini surat Maryam ayat 17 sampai 18. Nah, ini Siti Maryam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ini juga mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, ini ayatnya misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Nah, ini tentang Nabi Musa ini dihanyutkan oleh ibunya, yaitu di sungai Nil saat akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nah, ini contoh dua orang perempuan yang ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu Siti Maryam dan ibu Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan ada banyak tokoh-tokoh lain yang ini juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang juga diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, ini tentang bahwasanya nabi perempuan ini didukung beberapa ulama, ya. Jadi beberapa ulama ini mendukung tentang ayat Al-Quran bahwasanya
ada nabi perempuan di dalam Al-Qur'an ya. Dikisahkan tentang bagaimana nabi perempuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Siapa saja tokoh-tokoh ulama yang menyatakan bahwasanya ada nabi perempuan? Di antaranya yaitu Ibnu Hazm, kemudian Al-Qurtubi, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, kita tahu Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah tokoh ahli kalam yang akidahnya ini dipakai oleh akidah Nahdlatul Ulama atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang mengaku sebagai aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya akidahnya akan merujuk kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini penjelasannya bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 447 dan 448. Kemudian juga ada dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah jilid 2 halaman 66. Nah, ini beberapa tokoh yang mendukung sebagaimana ayat Al-Qur'an tadi, di antaranya yaitu Maryam dan Ibu Musa alaihissalam ini sebagai seorang nabi. Nah, itu ulama yang menyatakan bahwasanya ada nabi perempuan dalam Al-Qur'an. Kemudian sebagai sebuah penafsiran tentunya ada pihak kelompok lain ulama yang tentunya sangat menolak atau membantah. Ulama yang menolak tentang adanya nabi di dalam Al-Qur'an, nabi perempuan ini tentu lebih banyak ya. Jadi mayoritas ulama mayoritas bahkan ini menjadi ijma, kesepakatan ulama ini bahwasanya tidak ada nabi perempuan di dalam Al-Qur'an. Jadi tadi beberapa tokoh seperti Ibnu Hazm, kemudian Qurtubi, ini tokoh-tokoh yang mewakili kelompok minoritas ya. Kelompok minoritas artinya kelompok yang sedikit pendapatnya dipakai. Ya. Ibnu Hazm, kemudian Al-Qurtubi, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari ini termasuk mewakili dari kelompok minoritas. Jadi mayoritas ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah ijma, telah sepakat bahwasanya tidak ada nabi perempuan di dalam Al-Qur'an. Lantas kenapa jika beberapa perempuan seperti Maryam dan Ibu Musa ini mendapatkan wahyu tidak bisa dikatakan sebagai nabi? Ini ada beberapa alasannya. Yang pertama bahwasanya tidak semua yang diajak bicara oleh Allah misalnya atau mendapatkan wahyu dari Allah otomatis dia sebagai nabi. Ya, misalnya seperti Dzulqarnain ya. Dzulqarnain ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an namanya ya. Bahkan ini tertulis jelas tentang Dzulqarnain. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami Allah berfirman, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ini jelas dalam surat Al-Kahfi ayat 86. Ya, jadi Dzulqarnain bukanlah seorang nabi walaupun namanya tertulis di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua alasannya, tidak semua otomatis yang mendapatkan wahyu bisa dianggap sebagai nabi. Ya, contohnya misalnya lebah. Ternyata lebah ini juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak semua yang mendapatkan wahyu otomatis dia seorang nabi. Tentu kita bisa memastikan bahwasanya lebah tidak akan mungkin bisa menjadi nabi walaupun dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya misalnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Ya, An-Nahl ayat 68. Ya, kemudian juga alasan yang ketiga, tidak semua yang dipilih berarti nabi. Ya, ada banyak hamba-hamba Allah yang terpilih yang dia disebut di dalam Al-Qur'an
diutamakan dari manusia yang lainnya, dan dia tetap berstatus sebagai manusia biasa. Mayoritas ulama tidak mengatakan dia sebagai seorang nabi. Contohnya misalnya Ali Imran atau keluarga Imran. Ini tidak bisa disebut sebagai Imran ini seorang nabi. Misalnya dijelaskan tentang keluarga Imran, yaitu surat Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ini otomatis bahwasanya tidak semua yang dimuliakan oleh Allah sebagai hamba terpilih yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran ini lantas kemudian menjadi nabi. Poin yang keempat, bahwasanya tidak semuanya yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai nabi, ya termasuk sahabat Rasulullah SAW ini didatangi malaikat, ya. Jadi tidak semua yang didatangi malaikat ini didatangi oleh malaikat Jibril berarti nabi. Ada banyak sahabat Rasulullah SAW yang mereka ini didatangi oleh malaikat. Bahkan ketika bersama dengan Rasulullah, sering sekali malaikat ini berinteraksi dengan Rasulullah dan para sahabat, walaupun menjelma menjadi manusia tampan, misalnya manusia yang soleh. Ini jadi tidak otomatis para sahabat kemudian dikatakan sebagai seorang nabi. Jadi itu penjelasannya, bahwasanya mayoritas ulama menjadi ijma atau kesepakatan bahwasanya tidak ada nabi di dalam Al-Quran dia sebagai nabi dari kalangan perempuan. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya nabi-nabi 25 yang wajib kita ketahui, kemudian lebih daripada itu ada banyak nabi dan rasul yang memang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Tetap kita menghormati ada pendapat ulama yang minoritas, walaupun tentunya kita tetap berpegang teguh, tetap memakai pendapat yang mayoritas atau ijma dari ulama kita. Ini sebagai penambah wawasan keilmuan kita tentang munculnya penafsiran di kalangan ulama tentang nabi dari kalangan perempuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mungkin sahabat memiliki pendapat atau saran, silakan untuk disampaikan, ditulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.